Horas, ya, Bali Academy hadir di hadapan Anda, ya. Kali ini kita bahas dosa-dosa dari Edi Hiaries, ya, atau Edward Omar Syarif Hiaries, ya. Sekarang masih diangkat lagi oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Wakil Menteri Hukum, ya. Jadi kita mendesak, ya, agar KPK menerbitkan sprindik baru lagi untuk menersangkakan Edi Hiaries ini, ya, karena bukti-bukti penerimaan suap itu katanya sudah sangat valid dan sprindik ini macet di Deputi Penindakan KPK, ya. Ini kita desak lagi supaya KPK jangan jadi macan ompong, agar tidak hanya berani kepada OTT atau menangkap gubernur dan bupati. Lama-lama semakin ompongnya macan KPK ini, jangan-jangan akan beraninya hanya menangkap kepala desa nanti, ya kan, kalau kita tidak desak terus. Oke, kita jelaskan dulu detailnya dosa-dosa dari Edi Hiaries ini, ya, terkait dengan penerimaan suap 8 miliar. Oke, lanjut. Kita ambil dari Rakyat Merdeka, ya. Ini dengan tajuk dosa-dosa dalam tanda petik mantan Wamenkumham dibeberkan oleh KPK. Nah, KPK pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lalu itu membaca tentang gugatan pra-peradilannya, yaitu Edi dituduhkan memanfaatkan jabatannya untuk menerima uang 8 miliar terkait sengketa kepemilikan saham PT Cipta Lampia Mandiri (CLM). Penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan Edi selaku Wamen yang telah memerintahkan Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata Ditjen AHU untuk membuka akses sistem administrasi Badan Hukum SABH PT Citra Lampia Mandiri agar dapat mengakomodir perubahan AHU pada PT CLM maupun perbuatan lainnya. Seperti itu. Dia menguraikan awalnya pada tahun 2019 sampai 2022 menjadi sengketa kepemilikan perusahaan PT Asia Pacific Mining Resources APMR sebagai pemenang saham mayoritas PT CLM. Nah, sengketanya mulainya dari situ. Dalam sengketa kepengurusan PT CLM dengan PT APMR, yang bersengketa adalah kubu Helmut Hermawan dengan Zainal Abidin Syah Siregar. Ya, jadi Helmut Hermawan melawan Zainal Abidin Syah Siregar, ya. Ya. Nah, pada 16 April 2022, Pengadilan Negeri Jaksel menyita saham milik kubu Helmut dan dialihkan kepada kubu Zainal Siregar. 16 April 2022, ya. Jadi itulah sengketanya, ya. Nah, pasca putusan itu masih di bulan yang sama, April 2022, Helmut menemui Edi di rumah dinasnya di Patra Kuningan, Jaksel. Helmut Hermawan ini menemui Edi Hiaries ini, ya. Iya. Pada saat dia Wakil Menteri Hukum dan HAM, ya. Itu di rumah dinasnya di Jakarta Selatan. Nah, pertemuan berikutnya di April juga, 26 April tahun 2022 di ruang kerja Edi. Di ruang kerja Edi dia, Edi Hiaries ini. Saat itu dihadiri pula Yogi Ari Rukmana sebagai asisten pribadi Edi. Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Sementara Helmut sendiri didampingi Ardiana, sekretaris PT CLM. Nah, Helmut meminta... Jadi Yogi Ari Rukmana sebagai sekretaris pribadi Edi Hiaries dan Yosi, ya. Nah, ini mirip-mirip ini, Yosi Andika Mulyadi. Ya. Helmut meminta Edi menjadikan konsultan hukumnya dengan sengketa kepengurusan AHU tadi, tambang nikel itu. Dan Edi pun menyodorkan nama Yosi. Edi Hiaries ini menyodorkan nama Yosi, ya. Nah, Yosi ini adalah mantan mahasiswanya Edi di UGM. Yang sekarang menjadi pengacara. Ya. Yosi Andika Mulyadi. Nah, akhirnya jadilah Yosi ini menjadi pengacara PT CLM, gitu loh. Nah, dalam pertemuan tersebut disepakati nilai yang akan diberikan oleh Helmut kepada Edi
serta Yosi dan Yogi sejumlah 4 miliar. Jadi pada pertemuan itu langsung di ini ya, disepakati 4 miliar ya. Nah, kemudian 26 Yogi April 2022 itu. Ya, terus Kemudian Yogi memberikan nomor rekeningnya kepada Ardiana, tadi sekretaris PT Helmut. CLM. Siang harinya sekitar jam 12 siang langsung ditransfer dana 2 miliar dari rekening PT CLM ke rekening Yogi. Sekretaris pribadi Edi Hiares ini ya, 2 miliar langsung. Iya, 2 miliar langsung. Lalu pada 17 Mei 2022, Yogi menanyakan sisa komitmen kepada Ardiana, sekretaris PT CLM tadi, melalui WA. Nah, Yogi menyampaikan kemarin Prof sudah bilang dengan Pak Helmut. Itu dalam WA-nya. Kemudian tanggal 17 Mei 2022, pukul 12.26, Yogi menerima uang yang ditransfer dari PT CLM ke rekening Mandiri atas nama Yogi sebesar 2 miliar. 17 Mei 2022 ditransfer lah ya dari rekeningnya PT CLM ke rekening Bank Mandiri. Jadi pas kan sebesar 2 miliar ya atas nama Yogi. Kemarin itu asisten pribadi Edi Hiares ya. Yang sebelumnya kan waktu ketemu itu mereka langsung jam 2 siang masuk tuh 2 miliar. 2 miliar ini lagi 17 Mei masuk lagi 2 miliar. Jadi udah pas 4 ya. Terus PT CLM ternyata juga bermasalah lagi dengan PT Asera Capital. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang sita eksekusi maksudnya saham. Ya, eksekusi saham atas putusan Bani. Helmut ditersangkakan di Bareskrim karena PT CLM tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dan dikenakan pasal bujuk rayu jual beli PT CLM. Selain itu, juga persidangan perkara pemalsuan dokumen PT CLM di Makassar, Sulsel. Jadi Helmut ini bermasalah ya dengan PT Asera Capital ya. Terus bermasalah juga di Makassar ya PT tentang pemalsuan dokumen ya. Jadi ada masalah lainnya ini. Helmut ini ya. Terus yang membuat dirinya jadi tersangka di Bareskrim. Terus. Nah, pada kurun April Juni 22 beberapa kali pertemuan antara Helmut dan Edi, Yosi, Yogi, Thomas Azali yaitu pengacara Helmut ya, dan Ardiana. Jadi ada aktor baru nih, Thomas Azali. Jadi ada Helmut, pengacara Helmut. ada Edi Hiares, ada Yogi, Yosi, Thomas Azali, dan Ardiana ya. Ardiana tadi sekretaris PT CLM. Terjadi lagi ya. Nah, dalam pertemuan tersebut, Edi meminta tambahan sebesar 3 miliar. Edi Hiares meminta tambahan lagi, uang 3 miliar. Untuk penghentian SP3, yaitu penyidikan Bareskrim tadi. Gitu loh. Jadi untuk membantu upaya SP3, penghentian penyidikan ya. Kasusnya Helmut di Bareskrim karena dia ditersangkakan di situ. Hebat Edi Hiares. Ada kasus lain tadi. Bener ya. Nah, pada 2 bulan kemudian pada 4 Juni 2022, PT CLM menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB, rapat terkait upaya mengganti pengurus perusahaan yang dianggap membantu pihak Zainal Siregar. Terus? Tuh. Nah, pada 5 Juni, Ardiana minta Yogi, Yosi via WA agar membuka blokir PT CLM di sistem administrasi Badan Hukum Sismin Bakum Kemenhumkam. Untuk membuka blokir ya PT CLM di Sismin Bakum. Ya. Edi pun memerintahkan Direktur Perdata di Kemenhumkam untuk membuka akses sistem administrasinya yang diblokir tadi. Edi memberikan memo kepada Santun Mas Pari Siregar selaku Direktur Perdata untuk membuka blokir Sismin Bakum PT CLM itu. Edi melampirkan surat pengajuan PT CLM dan tulisan dalam kertas kuning kecil dengan tulisan mohon tolong juga PT Citra Lampia Mandiri agar dibuka blokirnya. Demikian Pak Santun. Tanggal 8 Juni 2022. Mohon ya ada tulisan dalam kertas, dalam kertas kuning ya. Mohon tolong juga PT Citra Lampia Mandiri agar dibuka blokirnya. Demikian Pak Santun.
tanggal 8 Juni 2022 oleh Edi Hiares Nah, ya. Santun lalu memerintahkan pegawai Direktorat Perdata melakukan penelaahan dan permintaan buka blokir tersebut. Nah, pada tanggal 13 Juni 2023, Edi memerintahkan Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzar agar menindaklanjuti proses buka blokir tersebut. Terus Lalu kemudian Cahyo menyampaikan kepada Santun Siregar untuk melakukan telaah ekstra. Telaah ekstra itu artinya make it faster, dibuat lebih cepat. Gitu loh, kilat gitu loh maksudnya. Edi juga menyampaikan progresnya via WA kepada Santun Siregar. Pada 25 Juni 2022, Edi meminta Helmut menjadikan Yogi sebagai komisaris di PT CLM. Jadi Edi Hiares sendiri meminta Helmut Hermawan itu menjadikan Yogi ya sekretaris pribadinya sebagai komisaris ya. di PT CLM sebagai representasi dirinya. Representasi dirinya. Aduh. Jadi dicemplungkanlah tadi asistennya tuh ke sana. Pada 4 Agustus 2022, blokir akun PT CLM pun berhasil dibuka. Waduh, 4 Agustus. Akhirnya berakhir tanggal 4 Agustus. Nah, pada jam 15.28 WIB, Edi mengabarkan hal tersebut pada Helmut via WA. Berikutnya, di 3 September 2022, Helmut memberikan uang 3 miliar kepada Edi melalui Yosi di kantor Kemenkumham. Di kantor Kemenkumham langsung ya? Transaksinya di situ. Tadi 4 miliar, ini sekarang tambah 3 miliar ya, 3 September 2022, total 7 miliar sudah. Uang itu kan untuk pengurusan penerbitan SP3 kasus Helmut di Bareskrim. Jadi 3 miliar ini untuk SP3, pengurusan SP3 di Bareskrim ya. Kasusnya Helmut, aduh berarti parah, yang pasti orang bertanya, berarti di Bareskrim pun ya tentu ada orang ya rekannya si Edi gitu kan, Edi Hiares ini ya kok bisa dia bantu si Edi Hiares itu ya, membantu, berarti ada dong rekanannya di Bareskrim sana kan, berarti gitu. Mungkin udah itu harus diinvestigasi itu kayak kearifan lokal berarti gitu. Aduh. Jadi Jarod Richard di versi Bareskrim juga ada ya. Kirain Jarod Richard hanya di Mahkamah Agung atau pengadilan, ternyata ada juga di Bareskrim. Oke, lanjut. Nah, sementara pengangkatan Yosi sebagai komisaris PT CLM tadi dilakukan pada 14 September 2022 melalui rapat umum luar biasa lah. Hasil rapat itu juga dituangkan dalam akta notaris Febrian nomor 9 tanggal 14 September 2022. Jadi dinotarilkan maksudnya. Jadi Yosi resmi jadi komisaris ya. Nah, Yosi ini ada yang menarik nih. Yosi resmi menjadi komisaris menggantikan Idrus Marham. Kayak pernah dengar nama ini ya. Idrus Marham itu apa, pentolan mantan napi kalau nggak salah. Korupsi napi, ya Golkar. Terus pada 9 Oktober 2022, Helmut menyampaikan bahwa ia bersedia membantu pencalonan Edi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia, PPPLT. Jadi Helmut ini ya menyampaikan 9 Oktober 2022, saya bisa membantu Anda gitulah pencalonan sebagai Ketua Umum PPPLT. Edi bersedia, urusan itu pun ditangani Yogi, pengacara itu. Ya, terus Edi mendapat info dari KPK melakukan penyelidikan gratifikasi pencalonan Ketua Umum PPPLT tanggal 17 Oktober pagi. Terus Edi kepada Yogi berapa total uang yang telah diterima gitu, nanya. Lalu Yogi bilang total udah 7 miliar masuk. Terus kemudian Edi Hiares memerintahkan Yogi untuk seolah-olah mengembalikan uang yang telah diterima 7 miliar tadi dikembalikan ke rekening PT CLM. Itulah. Nah, setelah mengirim uang, Yogi melapor kepada Edi yang kemudian diinfokan pada Helmut melalui WA. Pada sore harinya, Helmut mentransfer kembali dana itu melalui BCA Yosi Andika Mulyadi. Nah, pada tanggal 18 Oktober 2022, Adriana, sang sekretaris PT CLM, mentransfer 1 miliar ke rekening Bank Mandiri milik Yogi Rukmana. Jadi supaya seolah-olah inilah ya,
menghilangkan jejak dari deteksi KPK gitu kan. Jadi Edi ini memerintahkan Yogi kembalikan, seolah-olah mengembalikan uang 7 miliar itu ke rekening PT CLM. Oke, setelah mengirim uang itu, Yogi melapor ke Edi. Ya, terus yang kemudian diinfokan kepada Helmut lewat WhatsApp. Setelah itu sore harinya Helmut mentransfer balik lagi uang itu, tetapi ke rekening BCA Yosi, ya, Yosi Andika Mulyadi, gitu kan. Nah, Terus, pada 18 tanggal ada lagi. Pada tanggal 26 Oktober 22, Edi memerintahkan Yosi agar memindahkan uang 7 miliar itu ke rekening mandirinya Yogi balik lagi mutar lagi Muter ke Yogi lagi. Itu ceritanya. Aduh. Sedangkan uang gratifikasi 1 miliar yang dari Helmut baru digunakan Yogi pada tanggal 19 November untuk pencalonan Edi sebagai ketua PPPLT saat Munas di Hotel Sultan Jakarta. Dari 19 November 2022 uang yang 1 miliar dari Helmut itu dipakai gitu ya. Pencalonan Edi Hiares ini yang sekarang wakil menteri hukum ya, Pak Prabowo Subianto. Inilah Pak gambarannya ya, mempermainkan. Jadi ada 3 kasus ya di Edi Hiares ini. Pertama, membuka blokir dari PT CLM ya. Membuka blokir PT CLM di sistem administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum Kemenkumham, kasus pertama. Kasus yang kedua, pengurusan SP3. Kasusnya Helmut di Bareskrim ya, membantu pengurusan SP3. Kasus yang ketiga, gratifikasi, yaitu penyogokan ya, uang 1 miliar dari Helmut untuk membuat Edi Hiares ini menjadi calon PPPLT ya. Pengurus pusat. Dosa-dosanya Edi Hiares ini banyak sekali. Kok bisa Pak Prabowo? Jangan hanya karena dia jadi ahli di Pilpres kemarin, sidang MK Pilpres itu, jadi dia ini terhapus ini dosa-dosanya. Katanya KPK itu sprindiknya sudah di meja Direktur Penindakan KPK, tapi macet. Ya, macetnya kenapa? Ya. Jadi macan ompong ini KPK ini. Ayo Pak Prabowo, investigasi ini biarkan KPK bekerja sesuai dengan bukti ya, bukan karena dia wakil menteri hukum sekarang ya. Jadi orang kotor memang suap menyuap ini tempatnya bukan di kementerian Pak pejabat, tetapi tempatnya di penjara. Gitu loh Pak Prabowo ya. Oke, kita bahas lagi ya kasus-kasus lainnya, para penegak hukum, para pejabat publik, sehingga kanal Baliga Academy nanti tempatnya mencari informasi ya, walaupun kami hanya mereaksi dari portal berita ya, tetapi kita menyuarakan ya, agar orang-orang kotor tempatnya bukan menjadi pejabat tetapi di penjara, narapidana. Oke, sekian dulu dari kami, Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.